Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya, Mukhlis bin Ilyas, Prodi Manajemen Pendidikan, menjelaskan atau memaparkan materi di mata kuliah pendekatan studi Islam. Materi tersebut berjudul Ruang Lingkup Studi Al-Quran, di mana studi Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dalam studi Islam. Dalam studi Al-Quran ini menempatkan Al-Quran sebagai sasaran kajian. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran dikaji dengan teliti, sehingga menghasilkan dan menemukan sesuatu yang diharapkan. Studi Al-Quran luas dalam lingkupnya, yang oleh Syahirul Samsuddin memetakannya menjadi ranah-ranah sebagai berikut. 1. Dirasat mafil annas, yaitu menjadikan teks Al-Quran sebagai objek kajian. Tujuan kajian semacam ini bisa jadi beragam dan tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing pengkaji. Sebagai pengkaji ingin menguak world view Al-Quran tentang konsep permasalahan tertentu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sarana legitimasi atau bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dirasat ma haula Al-Quran. Kajian ini menempatkan hal-hal di luar teks Al-Quran, namun masih berkaitan dengan erat dengan kemunculan sebagai objek kajian. Seperti contoh, kajian tentang asbab al-nuzul, sejarah penulisan dan kodifikasi teks qiraah, naskah maksud, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tafsir Al-Quran, yakni kajian yang menjadikan pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai sasaran kajian. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak Al-Quran diturunkan pada masa Nabi hingga sekarang, Al-Quran dipahami dan ditafsirkan oleh umat muslim, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu. Yang terakhir, living Al-Quran dan living tafsir. Kajian ini memberikan perhatian pada respon masyarakat terhadap teks Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang, termasuk dalam pengertian masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dari hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentradisian bacaan surat Al-Quran dapat kita temui terdapat hasil penafsiran terjemahan
dalam dilembagakannya bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Teks Al-Quran yang hidup di masyarakat itulah yang disebut the living Al-Quran. Sementara pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat disebut the living tafsir. Demikianlah pemaparan materi saya dalam ruang lingkup studi Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.